Jokowi mendadak temui Prabowo di Kertanegara. Pertemuan selama 2 jam, bahas apa? Pertemuan tersebut tidak terendus media. Karena itu, ketika akhirnya media mengendus kabar itu, judul beritanya ini ya cukup beragam. Kompas.com misalnya membuat judul secara datar, Jokowi temui Prabowo 2 jam di Kertanegara. Kantor berita Antara juga mengunggahnya dengan judul yang mirip ya, Jokowi bertemu Prabowo hampir 2 jam di Kertanegara 4. Tapi yang cukup menarik ini CNBC ya, ini membuat judulnya seperti ini. Mendadak Jokowi Prabowo bertemu rahasia bicara 4 mata 2 jam. Tidak salah juga kalau kemudian pertemuan itu disebut mendadak dan rahasia, karena secara resmi sampai Sabtu malam ini tidak ada penjelasan baik dari Mensesnek Prasetyo Hadi sebagai juru bicara Presiden yang biasa menjelaskan soal-soal begini, atau misalnya dari Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Angga Raka Prabowo yang juga dikenal sebagai orang dekat Prabowo. Dia menggantikan posisinya Hasan Nasbi sebagai Kepala Kantor Komunikasi Presiden, dan kemudian namanya diubah ya menjadi Badan Komunikasi Pemerintah. Tidak ada penjelasan dari keduanya tentang pertemuan tersebut. Konfirmasi adanya pertemuan tersebut datangnya justru dari ajudan Joko Widodo, yakni Komisaris Polisi Syarif Muhammad Fitriansah. Ya betul, pertemuan dimulai pukul 13, hampir 2 jam, ujar Syarif kepada sejumlah media. Pertemuan itu kemudian dibenarkan oleh Menteri Pertahanan Syafri Samsudin kepada wartawan ketika dia menghadiri doa tokoh lintas agama yang diselenggarakan oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subianto di lapangan Monas sebagai rangkaian menyambut hari ulang tahun TNI ke-80 yang akan dilaksanakan hari ini. Dua pertemuan ini adalah pertemuan dua tokoh besar Republik kita, dua tokoh yang sama-sama dihormati oleh bangsa kita. Tentunya obrolan-obrolan yang diobrolkan tidak jauh dari kebangsaan, tentang bagaimana tantangan-tantangan ke depan yang dihadapi oleh bangsa kita, dan tentunya juga jika dilihat dari sudut pandang politik, tentunya Pak Prabowo yang kita tahu selalu mengedepankan silaturahmi, mengedepankan politik merangkul. Mas Toto, ini terakhir ketemu Juli, terus sekarang ketemu lagi di Kertanegara, Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Yang Anda analisis pertemuan ini soal apa sih? Iya, kalau mau berspekulasi secara normatif kan tentu saja ini pertemuan biasa antara presiden dengan mantan presiden yang juga dilakukan oleh SBY dengan Prabowo, Megawati dengan Prabowo, yang notabene kita harus apresiasi kalau dalam konteks memberikan masukan atau meminta masukan dari presiden. Dan tapi bisa juga kita lihat bahwa ini lebih daripada itu bobotnya dibandingkan dengan misalnya SBY bertemu dengan Prabowo atau kemudian Megawati bertemu dengan Prabowo, karena kita tahu ada nuansa politik yang lebih kuat bobotnya, mengingat kita tahu anaknya Pak Jokowi masih menjadi wapresnya Pak Prabowo, dan di situ kan orang ingin melihat dan menguji sebetulnya apakah masih dalam konteks hubungan yang baik-baik saja. Kenapa? Karena kita tahu ya bagaimana kemudian tanggapan-tanggapan negatif juga tetap ada, misalnya dorongan untuk pemakzulan terhadap Gibran juga ada, termasuk beberapa peristiwa politik aktual seperti digantinya Budi Ari yang orang mengkaitkan dengan misalnya makin tergesernya orang-orang yang dianggap dekat dengan Jokowi. Saya pikir kalau mau kita berspekulasi ke arah itu ya, dalam konteks pertemuan ini kita bisa melihat ya ini langkah politik yang dilakukan oleh seorang Jokowi. Sehingga setelah penelitian kami selesai dan kemudian simpulan bisa didapatkan firm ya, secara scientific base, secara kajian ilmiah, ijazah Jokowi 99,99% palsu. Nah, untuk itu maka temuan kami tidak hanya berhenti sampai di sini. Sebab apa artinya kalau cuma kami saja yang tahu? Sebab yang punya hak untuk tahu tentang keaslian ijazah Joko Widodo itu seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu maka kami merasa cukup efektif kalau salah satu sosialisasi atau persebaran dari hasil penelitian ini adalah salah satunya ya medianya itu buku. Karena buku itu bisa menjadi legacy atau menjadi sebuah warisan yang tidak saja dibaca oleh generasi sekarang tapi juga bisa dibaca generasi yang mendatang. Dimiliki ya, sudah menyebar ke seluruh Indonesia bahkan ke beberapa negara. Jadi sudah saya cek dan tinggal kemudian nanti keluar research yang terbaru yang diberikan oleh KPU
adalah sama dengan yang saya teliti atau yang kami teliti. Artinya apa? Ijazah itu 99,9% palsu. Clear. Kami sampaikan. Karena apa? Karena bagaimana posisi cetaknya, bagaimana posisi logo. Mas Refli senang banget ketika saya terangkan itu, dan ada topi merah, ada juga teman yang dari Bandung ya, gitu. Bahwa cetakannya, ijazahnya itu berbeda dengan ijazah yang lain-lain. Coba teman bayangkan, dalam satu hari wisuda, harusnya kan cetakannya sama. Ya, tentunya saya tidak bisa mengomentari terlalu dalam mengenai fakta-fakta bahwa beliau mendapatkan kopi tersebut. Tentunya kan itu harus dikonfirmasi lagi oleh KPU, apakah KPU sudah memberikan keterangan yang jelas atau belum. Namun saya harus dengan tegas di sini juga menyampaikan. Saya mendengar bahwa khususnya Pak Roy Suryo ya mengatakan bahwa saya sudah mendapatkan fotokopi ijazah palsu Pak Jokowi. Nah, itu kata-katanya yang saya dengar dari media ya. Itu sangat tidak benar dan tidak berdasar. Harus saya sampaikan bahwa itu sangat menyesatkan dan sangat berpotensi menimbulkan permasalahan hukum yang lain dan yang baru. Karena dari dulu kami sudah sampaikan selalu berkali-kali, jangan sampai tuduhan-tuduhan ini dilanjutkan. Karena dari Badaskrim sudah menyatakan itu asli, dan juga ada proses hukum yang sedang berjalan di Polda Metro Jaya. Tapi ternyata masih juga disuarakan. Jadi fakta mengenai bahwa mereka mendapat fotokopi dan sebagainya, silakan saja. Kita tidak mau mengomentari karena kami bukan pihak di situ. Tapi kalau ada orang yang mengatakan kami mendapatkan kopi dari ijazah palsu Pak Jokowi, sudah saya dapat pastikan itu tidak benar. Dengan keluarnya ini terbukti bahwa Pak Roy Suryo dan teman-teman yang lain itu tidak boleh dijerat. Kenapa? Ini barangnya sama persis. Selama ini kan memang yang beredar itu kan yang begini ini kan dari yang namanya Pak Dian Sandi ya. Jadi beliau mengunggah di sebuah media sosial yang mirip seperti ini, mirip ya. Nah, jadi ya dibilanglah itu asli. Ya, sebenarnya aslinya belum ada sama sekali. Ya, yang beredar itu kan versi Pak Dian Sandi yang belakangan juga kan dia bilang saya mengunggah itu dari teman. Artinya ini menyudutkan teman-teman yang disangkakan yang 12 orang itu. Nah, dengan keluarnya ini terbukti bahwa Pak Roy Suryo dan teman-teman yang lain itu tidak boleh dijerat. Kenapa? Ini barangnya sama persis. Jadi mereka tidak ada melakukan fitnah ya, pencemaran nama baik. Kenapa? Mereka kan selalu bilang mereka menganalisis dari yang begini. Nah, dengan sendirinya gugur. Kenapa? Ternyata benar kok mereka nggak salah, terbukti yang dari Dian Sandi itu mirip seperti ini. Cuman ya kan, karena memang undang-undang keterbukaan informasi publik melindungi informasi sensitif itu dihitam-hitamin, dikosongkan. Ini kan dikosong. Kalau aslinya kan ada nomornya. Ini juga ada namanya, tanda tangannya, cuman dihitamin, disembunyikan. Meskipun ini masih kontroversi. Saya tanya tadi sama orang KPU-nya, menurut undang-undang KIP, kalau mau dihitamkan satu item itu harus satu uji konsekuensi. Momen penting dalam dinamika politik Indonesia ketika Presiden ke-7 Joko Widodo bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di kediaman Prabowo yang terletak di Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu, tanggal 4 Oktober tahun 2025. Pertemuan ini berlangsung selama hampir 2 jam dan menimbulkan berbagai spekulasi di kalangan publik serta media. Informasi mengenai pertemuan tersebut dikonfirmasi langsung oleh Ajudan Presiden Jokowi, Kompol Syarif Muhammad Fitriansyah. Ya, betul Presiden ke-7 Joko Widodo bertemu dengan Presiden Prabowo di Kertanegara, ujar Syarif kepada Kompas.com. Ia menambahkan bahwa pertemuan dimulai pukul 13 waktu Indonesia Barat dan berlangsung hampir 2 jam. Meski durasi pertemuan cukup panjang, isi pembicaraan antara kedua tokoh nasional tersebut masih menjadi misteri. Syarif tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai topik yang dibahas. Saat ini sudah selesai pertemuannya, jelasnya singkat, menandakan bahwa masing-masing pihak telah melanjutkan agenda mereka setelah pertemuan. Terkait konfirmasi pertemuan ini, Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Angga Raka Prabowo, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, belum ada tanggapan saat berita ini ditayangkan. Terpisah,
Menteri Pertahanan Safri Samsudin usai menghadiri doa bersama jelang HUT TNI ke-80 di Monas, Sabtu tanggal 4 Oktober tahun 2025, mengatakan Presiden RI Prabowo Subianto bertemu dengan sejumlah tokoh termasuk Jokowi di Kertanegara, Jakarta Selatan, Sabtu tanggal 4 Oktober tahun 2025. Rumah Kertanegara adalah kediaman pribadi milik Prabowo Subianto, yang terletak di Jalan Kertanegara No. 4, Jakarta Selatan. Rumah ini dikenal luas sebagai pusat aktivitas politik Prabowo dan sering menjadi lokasi penting dalam berbagai momen nasional. Ini pertemuan silaturahmi dengan para tokoh, kata Safri diusai menghadiri doa bersama jelang HUT ke-80 TNI di Monas. Dalam pertemuan itu, Safri membenarkan Presiden RI ke-7 Joko Widodo ikut hadir. Ya, sebelumnya, ujar Safri, pertemuan ini terjadi di tengah berbagai dinamika politik nasional, termasuk arah kebijakan pemerintahan dan konsolidasi partai-partai politik menjelang tahun-tahun penting dalam kalender politik Indonesia.